Belajar matematika bukan hanya soal menghitung angka, tetapi memperluas wawasan kita dan ilmu pengetahuan kita. Oke, anak-anak, hari ini kita sampai pada KD yang terakhir, materi yang terakhir dari statistika, yaitu tentang ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data di video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang bagaimana menghitung rentang data, bagaimana menghitung tentang simpangan kuartil, dan bagaimana menghitung simpangan rataan atau simpangan rata-rata. Di video hari ini saya akan menjelaskan tentang ragam data atau ada yang menamakan varian dan tentang simpangan baku. Apa yang dimaksud dengan simpangan baku atau ragam dari suatu data? Simpangan baku diberi simbol S dari sekumpulan bilangan adalah akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan, atau boleh didefinisikan sebagai akar dari rata-rata deviasi kuadrat. Sehingga batasan kalimat di sini ini membawa dua rumus yang berbeda, tetapi hasilnya tetap sama. Bagaimana menghitung simpangan baku atau standar deviasi untuk data tunggal? Kita bisa gunakan aturan S sama dengan akar dari sigma xi min x bar dikuadratkan dibagi dengan n. Aturan ini dapat dari mana? Dapat dari definisi di sini, bahwa simpangan baku adalah akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan. Atau sekarang bisa kita gunakan rumus yang lain. Rumus yang kedua adalah S sama dengan akar dari sigma xi kuadrat dibagi n dikurangi kurung buka sigma xi per n dikuadratkan. Ini dapat dari mana? Dapat dari bahasa ini, akar dari rata-rata deviasi kuadrat. Saya mengingatkan di sini pengertian-pengertiannya. S itu sebagai simpangan baku. Kalau nanti dikuadratkan artinya akarnya hilang. Di sini rumus ini tidak ada akarnya, menjadi ragam. Xi adalah nilai ke I, X bar rata-rata, dan N adalah banyaknya data atau sigma Fi. Mari kita pahami rumus di atas dengan contoh berikut. Tentukan simpangan baku dari data 21426. Untuk menentukan simpangan baku, yang pertama kita hitung rata-rata datanya dulu. X bar sama dengan 2 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 6 dibagi dengan 5. Sama dengan 15 dibagi 5 sama dengan 3. Setelah kita dapatkan X bar, kita tabelkan. Sekali lagi, boleh menggunakan tabel, boleh langsung kalau data tunggal. Kita tabelkan. Tabel yang pertama XI. XI tadi 1, 2, 2, 4, 6. Ini saya urutkan. Kalau tidak diurutkan juga boleh, tidak masalah di sini. Kemudian tabel berikutnya di sampingnya adalah Xi min X bar. Kurangi biasa. Sehingga di sini 1 dikurangi 3 min 2. Berikutnya di sini 2 dikurangi 3 min 1. 2 dikurangi 3 min 1. 4 dikurangi 3 1. Dan 6 dikurangi 3 3. Setelah itu kita tambahkan kolom berikutnya, yaitu Xi min X bar dikuadratkan. Sehingga hasilnya min 2 kuadrat 4, min 1 dikuadratkan 1, min 1 dikuadratkan 1, 1 dikuadratkan 1, 3 dikuadratkan 9. Dan kalau kita jumlah Xi min X bar dikuadratkan, hasilnya 16. Sehingga kita peroleh simpangan baku dari data 21426 itu adalah
S sama dengan akar dari sigma XI min X bar dikuadratkan dibagi N. Sama dengan akar 16 per akar 5. Sama dengan 4 per akar 5. Boleh dikalikan dengan akar sekawannya, akar 5 per akar 5. Sehingga pembilangnya menjadi 4 akar 5. Penyebutnya akar 5 dikali akar 5 hasilnya 5. Sehingga simpangan baku data tersebut 4 per 5 akar 5. Biasanya kalau data tunggal simpangan baku dihitung dalam bentuk akar. Untuk data kelompok bagaimana menghitung simpangan bakunya? S sama dengan akar sigma Fi dalam kurung XI min X bar dikuadratkan dibagi dengan sigma Fi. Atau boleh menggunakan rumus yang kedua, S sama dengan akar dari sigma Fi kali Xi kuadrat dibagi sigma Fi dikurangi kurung buka sigma Fi kali Xi dibagi sigma Fi dikuadratkan. Dua rumus ini nanti hasil akhirnya sama. Memang langkahnya berbeda. Di dalam data tunggal tadi, saya menyelesaikan rumus dengan menggunakan bagian yang pertama. Di dalam data kelompok ini, saya akan gunakan untuk rumus yang kedua untuk menyelesaikan berapa simpangan baku dari data kelompok tersebut. Tadi, S adalah simpangan baku S kuadrat ragam atau varian, Fi frekuensi kelas yang ke I, Xi diwakili dengan titik tengah kelas, X bar rata-rata, N ukuran data atau sigma Fi. Kita pahami contoh berikut. Tentukan simpangan baku dari data kelompok berikut. Saya memiliki data dengan kelas 3 sampai 5 frekuensinya 2, 6 sampai 8 frekuensinya 4, 9 sampai 11 frekuensinya 8, 12 sampai 14 frekuensinya 6. Totalnya ada 20 di sini. Untuk menentukan simpangan baku yang biasanya dengan menghitung nilai minnya dulu atau rataan hitung. Kemudian menambahkan beberapa kolom yang perlu untuk menentukan rata-rata dulu, baru menggunakan rumus simpangan baku. Tetapi di dalam contoh ini saya akan selesaikan dengan rumus yang kedua, sehingga nanti nilai min itu tidak dihitung, langsung dengan menggunakan tambahan beberapa kolom yang kita perlukan untuk menyelesaikan simpangan baku dengan rumus yang kedua. Mari kita lakukan perhitungan. Simpangan baku dari data 3 sampai 5 frekuensinya 2, Xi-nya 4, 6 sampai 8 frekuensinya 4, Xi-nya 7, 9 sampai 11 frekuensinya 8, Xi-nya 10, 12 sampai 14 frekuensinya 6, Xi-nya 13. Xi ini adalah titik tengah dari masing-masing kelas. Sekarang kita tambahkan di kolom berikutnya adalah Xi kuadrat. Berarti 4 kuadrat 16, 7 kuadrat 49, 10 kuadrat 100, 13 kuadrat 169. Kolom berikutnya adalah Fi dikalikan Xi. Berarti 2 kali 4, 8, 4 kali 7, 28, 8 kali 10, 80, 6 kali 13, 78. Kolom berikutnya adalah Fi dikali Xi kuadrat. 2 kali 16, 32, 4 kali 49, 196, 8 kali 100, 800, 6 kali 169, 1014. Untuk rumus yang kedua, S sama dengan akar dari sigma Fi Xi dikuadratkan dibagi sigma Fi.
dikurangi sigma FI XI dibagi sigma FI dikuadratkan. Sama dengan sigma FI XI kuadrat, berarti jumlah ini 2042, sigma FI 20, sigma FI XI, berarti jumlah ini 194, dibagi sigma FI dikuadratkan. Sama dengan akar 8,01 sama dengan 2,83. Jadi simpangan baku dari data kelompok ini adalah 2,83. Baik anak-anak, terima kasih. Selamat belajar, tetap semangat. Pantau terus channel YouTube saya, karena setiap minggu pasti ada video-video pembelajaran yang menarik dan pastinya akan bermanfaat untuk kalian.